Sampurasun, Mogi Rahayu Sagung Dumadi. Doa atau jampe sehari-hari Sunda kuno di zaman kerajaan. Menelusuri gerak perkembangan nafas keagamaan di Tatar Sunda dapat kita jajaki dari doa-doa sehari-hari yang dilakukan oleh leluhur kita. Seperti kita ketahui dari naskah-naskah lontar Sunda kuno, diketahui bahwa zaman kerajaan Sunda Galuh terdapat 3 agama utama, yaitu Jati Sunda, Buddha, dan Hindu yang bermazhab Siwaisme dan Waisnawa. Kemudian di zaman Pajajaran mulai masuk agama Islam. Dalam Pikuku Jati Sunda terlihat beberapa anasir pengaruh Hindu dan Buddha, namun demikian nampaknya lebih ke permukaan. Maksudnya, istilah Hindu dan Buddha dimasukkan ke dalam istilah-istilah Pikukuh Jati Sunda. Alasannya karena bahasa Sangsekerta dan aksara dari negeri Barata telah akrab bagi masyarakat Tatar Pasundan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Sunda kuno telah mengenal doa-doa harian. Doa dalam bahasa Sunda sering disebut sebagai jampe, jangjawokan, atau mantra. Meskipun demikian, ketiga istilah yaitu jampe, jangjawokan, dan mantra sebenarnya berbeda. Malah secara keseluruhan dalam budaya Sunda dibedakan antara jangjawokan, asihan, jampe, ajian, singlar, dan raja. Keenam istilah itu terkadang dikelompokkan sebagai mantra. Uraian tentang ini pernah dibahas pada video sebelumnya. Dari pembahasan pada video terdahulu dapat kita kerucutkan bahwa definisi jampe adalah istilah yang lebih mendekati definisi doa. Jampe inilah yang diucapkan dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Beda jenis aktivitas, berbeda pula jampenya. Misalnya jampe sebelum tidur, sebelum mandi, mencuci, memasak nasi, apalagi dalam hal pengolahan beras sampai jadi nasi, penuh sekali dengan jampe-jampe atau doa-doa. Seperti apa contoh doa-doa atau jampe-jampe di zaman Sunda kuno yang sebenarnya? Sulit menemukan jenis jampe asli yang dimaksud sebagai doa keseharian. Dalam perjalanan sejarahnya, terdapat sinkretisme agama Jati Sunda dan agama lain. Misalnya ada unsur agama Islam dalam jampe seperti contoh di bawah ini. Jampe unggah atau doa memasuki rumah. Asyhadu sadat bumi ma ayu malebetan bumi rangsak tanpa warat lan tatapakan ing Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Jampe turun atau keluar dari rumah. Allahumma ibu bumi medal tapak tatapakan turun wawayang ing Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Berdasarkan contoh jampe tadi terlihat jelas anasir pengaruh agama Islam, yaitu penggunaan istilah Arab pada beberapa kata. Secara kronologis, munculnya jampe ini dapat disimpulkan setelah adanya agama Islam di Tatar Sunda. Ada pula jampe yang dipengaruhi agama Hindu sekaligus agama Islam. Rupanya beberapa istilah doa-doa atau mantra Hindu dan doa Islam dikutip dalam jampe Sunda lama dalam rajah atau doa pembuka. Berikut contohnya. Hong citra kasunyian, hong citra kasundulan, jelek bumi, jelek manusia, jelek setan, manusia wisesa, setan sampurna, sampurna kersaning Allah, ashadu alla ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Dari beberapa contoh tadi, adanya anasir dari agama lain, bila didefinisikan atau diterjemahkan, mungkin kita akan bingung sendiri. Mari kita memilah jampe yang berasal dari agama Hindu secara utuh. Meskipun demikian, ada hal unik dalam jampe Sunda yang dipengaruhi agama Hindu ini, yaitu dalam cara penulisan yang disesuaikan dengan pelafalannya atau fonetiknya. Berikut ini doa sehari-hari zaman Sunda di masa lampau yang dipengaruhi agama Hindu. Ejaannya sedapat mungkin mengikuti bahasa Sangsekerta, tetapi berdasarkan pada pengucapannya. Seperti kata Swaha dibaca dan ditulis Soha, namun di belakangnya terdengar suara H, jadi Soha. Kata ini sesuai dengan lidah orang Sunda yang cenderung ada huruf H di belakang ketika pada ujung kata ada angka vokal, seperti saya menjadi saya. Penulisan Swaha menjadi Soha seperti juga pernah kita bahas dalam naskah lontar Warugan Lemah tentang pensucian bentuk-bentuk pemukiman berdasarkan bentuk lahan atau tanahnya. Pun demikian misalnya kata damam dibaca dama dalam doa-doa di bahasa Sunda. Doa-doa ini tertulis dalam lempir-lempir lontar yang pernah penulis lihat dan baca dari peninggalan leluhur. Adanya doa sehari-hari yang menunjukkan bahwa masyarakat Sunda kuno telah hidup bersih, tertib, dan teratur.
Sehingga anggapan bahwa leluhur kita sebagai penganut animisme dan dinamisme itu adalah sebuah pandangan yang agak melecehkan. Istilah itu muncul dari para peneliti barat yang menilai kita sebagai pihak luar, sebagai objek penelitian. Akankah kita terus-terusan memposisikan kita sebagai orang lain manakala kita meneliti diri kita sendiri? Wah, tidak ada orang Sunda beragama Hindu. Ya barangkali Anda akan memberikan penyanggahan seperti itu, silakan. Namun ada beberapa peninggalan candi yang berada di Tatar Pasundan, yaitu Candi Hindu di Cangkuang, Candi Bojong Menje di Ranca Ekek Bandung, Candi Bojong Emas di Kabupaten Bandung, Candi Ronggeng di Ciamis, Candi Indihiang di Tasikmalaya, dan beberapa temuan lepas seperti Arca Wisnu, Arca Siwa tersebar se-Tatar Pasundan. Ini menunjukkan adanya anasir agama Hindu, tak bisa kita pungkiri, termasuk dalam lontarnya akan saya sampaikan. Marilah kita lihat beberapa contoh doa-doa dalam agama Hindu yang dilafalkan oleh orang Sunda. Contoh yang paling sederhana kita kutip adalah doa sebelum makan atau jampe saat acan tuang, saat dahar. Ong anugraha amertadi sanjiwani yanama sohah. Kalau dalam bahasa Sangsekertanya, Aum anugraha amertadi sanjiwani yanama swaha. Dan doa ini bila dibacakan oleh seorang pandita atau seorang pendeta akan terdengar seperti ini. Om anugraha amertadi sanjiwani yanama swaha. Selain itu, ada juga doa belajar, memohon kecerdasan, memohon ampunan, memohon petunjuk, doa memohon bimbingan kepada Tuhan, doa setelah bekerja bersyukur, doa memulai pekerjaan, doa menyembelih hewan, doa mengunjungi orang sakit, doa melayat atau mendengar kematian, atau doa yang mengantarkan jenazah menuju pasarean atau pemakaman. Demikian sepintas tentang gambaran kehidupan keagamaan di masa lalu di Tatar Pasundan. Semoga bermanfaat. Rahayu, rahayu, rahayu. Jag.